Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan materi manajemen database, yaitu pada bagian ke-6, desain database fisikal dan performance. Objek yang kita pelajari, ya, pertama ini ada definisi istilahnya, kemudian deskripsi atau gambaran dari proses pendesainan database fisikal, kemudian choose storage format per attribute, select appropriate file organization, kemudian describe three types of file organization, index, translate a database model dalam bentuk struktur yang lebih efisien, kemudian mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan denormalisasi. Nah, kemudian berikutnya kita bahas tentang bagaimana mendesain field dalam database table. Oke, kita lihat field itu smallest unit of data in database, adalah unit terkecil dari data dalam database. Itu disebut sebagai field. Nah, field itu, ya, atau istilah lainnya adalah atribut, atau istilah lainnya juga columns, itu merupakan unit terkecil dari data di dalam database. Kemudian field desainnya, untuk mendesain field, pertama pilih tipe data yang sesuai, kemudian yang kedua lakukan coding, compress, dan encryption. Bagaimana cara melakukan pengkodian? Ya, itu nanti di sini kita akan bicarakan, ya. Dalam mendesain field itu dibutuhkan kode, kemudian encryption. Kemudian yang berikutnya, dalam mendesain field itu dibutuhkan yang namanya controlling data integrity. Bagaimana melakukan kontrol terhadap integritas data. Oke. Bagaimana memilih tipe data? Ya, ada tipe data disebut sebagai chart, kemudian var chart, long, number, ya, bilangan, ya, integer atau bilangan bulat, date, ada nanti data yang memang dia tipenya adalah date atau tanggal kejadian. Kemudian BLOB, binary large object. Ini bagus untuk digunakan pada data yang tipenya merupakan grafik atau suara atau clips dan sebagainya. Nah, salah satu contoh, ini contoh yang diperlihatkan untuk kode lookup table, ya, pencarian data dalam table. Jadi kode lookup, jadi lookup itu dia berfungsi untuk pencarian data. Nah, ada produk file, ada file produk. Di sini ada nomor produknya, deskripsinya, kemudian finish. Ini adalah kode-kodenya, ya, CACB. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi lookup table. Nah, di sini ada kode A, nanti ada kode A itu dipasangkan dengan apa? Kode B dipasangkan dengan maple. Ini fungsi lookup. Jadi, misalkan kenapa digunakan fungsi lookup? Itu biasanya kalau misalkan ada suatu atribut tertentu kita ingin pasangkan, ya, tetapi kita tidak tahu apa-apa saja yang ada pada baris atribut tersebut, ya. Contoh ini ada kode, ya, A kita pasangkan dengan A, nanti itu akan di sini kode A ini, ya, akan memuat, perhatikan yang kode A berarti ada B120 dash. Kita akan pasangkan dengan nilainya adalah birch. Misalkan ini contoh, ya, value-nya birch. Kemudian B itu
B itu ada bookcase, ya bookcase, nilainya itu adalah maple. Sementara COX itu chair and table. Polanya adalah chair and table. Ini C, value-nya adalah OAK. Dan seterusnya ini fungsi lookup table. Jadi, kalau kita biasa menggunakan Excel itu bisa digunakan untuk ada suatu nilai yang kita tidak tahu, tetapi ada yang kita tahu dari nilai itu, maka kita bisa menggunakan fungsi lookup. Kode search page, ya kodenya itu menyimpan ruang, ya kode di sini menyimpan ruang, space maksudnya ya. Tetapi cost untuk pembayarannya ini ada tambahannya, lookup to obtain actual value. Oke. Kemudian berikutnya adalah field data integrity, integritas data field. Di sini yang pertama, jika suatu data nilainya adalah default, maka kita mengasumsikan bahwa tidak ada nilai eksplisit. Artinya pada data tersebut, pada field tersebut, tidak ada nilai-nilai eksplisit. Ikan eksplisit ini dari luar, ya, di luar dimasukkan ke field tersebut. Artinya secara default-nya apa yang kita tentukan. Tidak ada perbedaan, misalkan kalau misalkan ada satu data, ada satu field, ada berbagai kemungkinan data di dalamnya atau isinya. Default value, ya nilai default. Saya kira kalau kita berbicara tentang nilai default itu nilai yang memang sudah diatur seperti itu, ya. Kemudian ada namanya range control, label value limitation. Ya, di sini ada nilai batasan, ya yang dibolehkan, nilai batasan nilai yang dibolehkan. Termasuk di sini constraint, ya, atau validation. Jadi aturan constraint, batasan, atau validation-nya. Kemudian null value control. Untuk kontrol nilai null itu di sini ada diizinkan atau tidak diizinkan untuk field empty. Jadi untuk melakukan control value, ya null value itu allowing or prohibiting empty fields. Itu diizinkan atau tidak nilai null itu diberikan pada satu field. Kemudian berikutnya referential integrity. Ini terkait dengan control rank and null value allowance for origin key to primary key match ups. Jadi antara origin key dan primary key itu harus bersesuaian, harus bersesuaian. Itu terkait dengan data integritas pada field, ya. Jadi bagaimana field itu diatur, ya itu yang pertama perhatikan nilai default-nya, kemudian bagaimana melakukan batasan-batasan terhadap nilai tersebut, dan juga kalau misalkan ada referensi, ya referential integrity, ya artinya antara satu field dengan antara satu entity dengan entity yang kita mau hubungkan, maka kita harus menggunakan origin key yang harus sesuai dengan primary key yang berada pada entitas yang lain. Kemudian berikutnya bagaimana melakukan handling missing data. Yang pertama, substitute an estimate of the missing value. Gunakan rumus. Nah, maksudnya kita bisa melakukan masukan atau substitusi kepada nilai yang hilang itu. Tentunya tidak sembarang nilai kita masukkan, tetapi kita bisa menggunakan formula atau rumus. Kemudian yang kedua, kita melakukan construct a reference listing missing value. Jadi kita melakukan daftar, ya daftar terhadap nilai-nilai missing tersebut. Ya, kita bisa kalau ini mendaftar nilai-nilai apa saja, baris-baris apa saja yang misalkan
di situ missing nilainya atau value-nya. Kemudian di sini di dalam program ya mengabaikan missing data itu kecuali nilainya itu signifikan, sensitive testing. Jadi bisa diabaikan kalau misalkan dia tidak terlalu penting. Tapi kalau datanya itu penting maka harus diupayakan supaya bisa mengembalikan nilai-nilai yang missing itu. Trigger can be used to perform this operation. Ya, trigger dicoba dapat digunakan untuk melakukan operasi ini. Ya, ada 3 ini ya. Ada substitusi, kemudian kita mendaftarkan atau mengumpulkan nilai-nilai apa saja yang missing, kemudian kita bisa menggunakan program-program atau dalam program itu nilai missing itu bisa diabaikan kecuali dia dalam keadaan sensitif. Kemudian physical record. Ingat, record itu dia terkait dengan baris. Kalau tadi field itu terkait dengan kolom. Physical record adalah suatu grup atau field stored yang disimpan dalam lokasi memori adjacent dan retrieved together as a unit. Okay. Itu physical record. Ini ada fetch-nya, ada juga fetch. The amount of data read or written in one EO operation. Sini membaca tulisan yang berupa input atau output operasi. Blocking factor, the number of physical record per page. Banyaknya physical record untuk satu halaman. Itu disebut sebagai blocking factor. Kemudian masuk pada denormalisasi. Apa sih itu denormalisasi? Ya. Pentransformasian, transform normalized relation dalam unnormalized physical record specification. Melakukan normalisasi ke dalam unnormalized. Jadi dia melakukan normalisasi ke dalam bentuk tidak normal. Jadi normal ke dalam bentuk tidak normal. Itu kata kuncinya. Apa sih keuntungannya? Ini dapat menambah kecepatan dengan mengurangi banyaknya tabel lookups. Nah, itu keuntungannya. Cuma dia bagaimana cost-nya, pembayarannya ya. Di sini kalau dia tidak normal, maka bisa waste storage space. Ya, waste storage space ini pemborosan ruang. Kemudian yang kedua untuk data integrity, consistency traits. Ini juga terkait dengan data integritasnya. Kenapa? Karena nanti ada penambahan katakanlah entity tertentu ya yang kita harus buat dalam bentuk denormalisasi. Kemudian common denormalization opportunity. Di sini one-to-one relationship, many-to-many relationship, kemudian reference data. One-to-n relationship where one side has data not used in any other relationship. Jadi di situ ada relasi satu ke n ya. 1 ke n. Nah, kita bisa melihat di sini ada 2 entity, ada 2 entitas yaitu student dan application. Di mana student itu memiliki atribut student ID dan campus address. Kemudian mensubmit application ID, kemudian application date, qualification. Di sini kita lihat normalized relation ya, relasi normalnya ya.
Di sini kan student ID dan campus address. Yang pertama tadi ya. Kemudian application, ya di situ ada application ID, application date, qualification, dan student ID. Ya, kita hubungkan menggunakan student ID. Nah, yang mana dimaksudkan sebagai denormalization? Denormalization di situ kita menggunakan student ID, ya student ID dan campus address. Kemudian di sini gunakan application date, langsung application date dan qualification. Ya. An application date and qualification may be null. Ini di normalized relation. Artinya dia tidak relasi yang tidak normal. Ini cara membuat denormalisasi. Ya. Nah, ini lagi contoh yang lain, many to many relationship with no key attribute. Ada vendornya, ya, penyedia bahan, vendor ID, address, contact name, price code, dia kuota harganya, kemudian itemnya dari mendeteri satu, mendeteri banyak, dari satu ke banyak, kemudian dari banyak ke satu. Nah, vendor ID itu terkait dengan item ID, ya, item ID. Jadi ini vendornya, maka price code-nya, ya price code-nya itu ada vendor ID yang terkait dengan vendor ID, kemudian item ID, kemudian harganya. Ini adalah relasi normalnya. Bagaimana dengan denormalize-nya? Vendor ID, ya vendor ID, ya vendor ID itu diambil address dan kontak. Untuk item code-nya itu dia ambil vendor ID, vendornya, kemudian item ID-nya, kemudian description, price. Ini contoh ada denormalisasi. No description possible. Nah, ini contoh yang lainnya, akan dipelajari ya. Ini data extractable access required. Ini terjadi data duplication. Oke. Nah, cukup untuk untuk normalisasi dan denormalisasi dari rancangan data ini dan database. Oke, cukup untuk video ini. Jadi itu tadi penjelasan dari bagaimana cara merancang record, kemudian field, kemudian sampai pada normalisasi atau denormalisasi entitasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.